Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Nona Guru. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan tryout praktek 2 GMT level 1. Bapak Ibu, yang pertama dilakukan itu adalah membuka Classroom. Kemudian buka di tugas kelas. Setelah itu lihat yang praktek 2. Ini praktek 2. Ya. Silahkan diklik Google Slide. Ya. Maka akan tampil seperti ini. Kebetulan saya sudah serahkan, maka di sini tinggal hanya dilihat ya. Tetapi ketika Bapak Ibu belum menyerahkan, maka di sini berarti bisa diedit. Tampilannya akan seperti ini ya, Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana mengatur kotak masuk email saya? Sekarang silakan diperhatikan, silakan buka email Belajar ID Bapak Ibu. Kemudian di sini kita diharuskan membuat 5 menu. Bagaimana caranya? Klik setting sebelah sini. Kemudian see all setting. Pilih inbox. Kemudian di kategori silahkan dicentang social, promotion, update, dan forums. Jangan lupa disimpan. Maka dia seperti ini. Nah, sekarang Bapak Ibu tinggal print screen. Kemudian kembali ke lembar kerja dan salin. Gunakan Ctrl V. Kemudian Bapak Ibu tinggal atur. Kemudian yang kedua, bagaimana mencari email? Nah, sekarang silahkan diperhatikan, kembali ke email Bapak Ibu, kemudian telusuri semua percakapan. Ya. Nah, dari sesuai petunjuk, dari ketik stephen@revoindonesia.com. stephen@revoindonesia.com. Kemudian subjek isi Google, mengandung kata Google, ukuran kurang dari, memiliki lampiran di checklist ya. Nah, sekarang kemudian Bapak Ibu tinggal print screen, lanjut copy paste di lembar kerja. Agar panah-panah ini tidak tersembunyi, dia berada di posisi atas. Caranya, itu biasa saya paling sering gunakan Ctrl X dan Ctrl V. Jadi saya lakukan pada semua anak panah, supaya nanti dia berada di atas gambar yang sudah kita pastekan. Silakan disimpan di sini. Ya. Silakan tarik supaya tampilan lebih besar. Sesuai dengan arahannya, tanda panah pertama dari Stephen, kemudian panah kedua Google, ketiga Google, keempat centang. Ya. Sudah, lanjut di lembar ketiga. Bagaimana cara mengelompokkan email dengan subjek Google Certified Educator? Nah, sekarang silahkan Bapak Ibu kembali ke email. Kemudian Bapak Ibu pilih telusuri semua percakapan. Di subjek silahkan diketik Google Certified Educator level 1. Kemudian pilih buat filter. Setelah itu
Silakan dicentang, gunakan label ini, terus pilih GCE L1. Jika Bapak Ibu belum membuat label, ya, pilih di label baru. Kemudian di sini silahkan diketik label baru yang diinginkan. Misalnya GCE L1. Setelah itu, Bapak Ibu tinggal buat. Berhubung di sini saya sudah buat, maka saya batalkan saja ya. Kemudian pilih label ulang, pilih GCE L1. Kemudian silahkan dicentang kategori sebagai, silahkan pilih utama, kemudian centang lagi, terapkan juga filter ini. Kemudian buat filter ya. Di sini tinggal Bapak Ibu print screen, kemudian salin di lembar kerja Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, untuk arah panahnya sesuai dengan arahan ya. Berarti yang pertama di sini, kemudian kedua, ketiga, oke. Mudah ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menerjemahkan email? Jadi kita coba menerjemahkan email ke dalam bahasa Inggris. Silakan Bapak Ibu kembali ke email ya. Kita close saja yang tadi. Kemudian buka satu email. Nah, ini kita akan translate ke dalam bahasa Inggris ya. Ini kan bahasa Indonesia. Bagaimana caranya? Silahkan dipilih di sini, kemudian terjemahkan pesan ya. Setelah itu ubah ke dalam bahasa Inggris. Ini dia akan otomatis. Jadi cara untuk screenshot, jangan lupa Bapak Ibu pilih 3 titik ini baru terjemahkan pesan. Ya, baru Bapak Ibu print screen dan salin di lembar kerja. Kemudian yang slide selanjutnya, bagaimana cara membuat Google Group. Jadi untuk yang Gmail tadi sudah selesai, kita lanjut ke membuat Google Group. Bapak Ibu silahkan kembali ke email yang tadi, kemudian kita masuk ke Google Group. Bagaimana caranya? Silahkan pilih yang titik ini, kemudian cari Google Group. Ya, ini grup. Kemudian silahkan diklik. Ya. Di tugas tadi kita disuruh untuk membuat Google Group. Bagaimana caranya? Tinggal pilih buat grup. Kemudian Bapak Ibu tinggal ketik nama grup yang diinginkan. Misalnya grup, saya berikan nama SMA Negeri 1 Tanah Rigu. Maka dia akan otomatis ada email grup. Kemudian Bapak Ibu silahkan di print screen dan paste di lembar kerja. Lanjut di bagaimana mengatur siapa yang bisa masuk di grup. Ya, silakan kembali ke grup ya Bapak Ibu. Kemudian kita simpan yang ini. Kita simpan ini dulu ya. Ya, kita sampai buat grup. Oke, kita buka grup. Setelah masuk di dalam grup, Bapak Ibu silahkan pilih setelan grup yang ada di sebelah kiri bawah.
ya. Kemudian scroll ke bawah sampai dapat siapa saja yang dapat melihat grup. Silahkan pilih di sini yang diizinkan anggota eksternal aktif, ya. Kemudian yang ini Bapak Ibu pilih semua orang di web. Yang ini silahkan dipilih semua orang di internet dapat bergabung, ya. Setelah itu yang ini Bapak Ibu pilih dan ini pun Bapak Ibu juga pilih. Kemudian Bapak Ibu silahkan di print screen. Paste di lembar ini. Selanjutnya, bagaimana cara menambahkan anggota di grup? Silahkan kembali ke grup. Kemudian ini tadi kita simpan ya. Bagaimana cara menambahkan anggota di grup? Pilih anggota. Ya. Kemudian tambahkan anggota. Silahkan diketik Stefan. Nah, ini ya, stefan@gedu.demo.revo.co. Kemudian Bapak Ibu silahkan di print screen dan paste di sini. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara mengirim pesan grup di email? Kembali ke grup tadi, ini kita tambahkan anggota ya. Kemudian mengirim pesan di grup email. Nah, Bapak Ibu kembali ke email ya. Kemudian nanti ada pemberitahuan kalau sudah buat email ya Bapak Ibu. Buka, kita tulis di sini, kemudian kepada kita copy. Bapak Ibu silahkan copy yang email ini ya. Kemudian pastekan di sini ya. Nah, subjeknya bebas ya. Bapak Ibu bebas mau ketik apa, misalnya belajar GMT L1. Isinya bebas juga. Ayo belajar. Kemudian Bapak Ibu pilih ini. Setelah itu dia akan muncul seperti ini. Bapak Ibu tinggal print screen dan pastekan di lembar kerja. Setelah Google Group selesai, kita lanjut di Google Chat ya. Di sini yang pertama, bagaimana membuat grup chat via email Google. Nah, sekarang silahkan diperhatikan. Silahkan Bapak Ibu buka Gmail ya. Kemudian ini di ruang ini pilih tanda tambah, kemudian pilih buat ruang. Kemudian Bapak Ibu di sini bisa diubah icon-iconnya ya. Bapak Ibu bisa pilih terserah. Ini saya pilih satu. Kemudian buat nama ruang, ketik testing room. Setelah itu masukkan email grup demo @revoindonesia.com ya. Kalau sudah, centang ini ya Bapak Ibu. Kemudian print screen. Silahkan paste di sini. Ya, ini kita hapus saja. Sebentar kita paste ulang sesuai dengan letak. Ini ya. Ya, selanjutnya bagaimana menambahkan orang di dalam grup chat. Jadi Bapak Ibu testing room yang sudah dibuat tadi ya,
Silahkan pilih di sini. Kemudian kita tambahkan satu anggota. Bagaimana caranya? Silahkan pilih di sini ya. Kemudian tambahkan orang. Ya. Silahkan di print screen, kemudian paste di lembar kerja. Selanjutnya, salin link room Google Chat. Caranya yaitu silakan Bapak Ibu kembali ke ruang tadi, ya, ruang chat tadi. Kemudian Bapak Ibu print screen saja karena yang dibutuhkan adalah link ini, ya. Silahkan di print screen, kemudian pastekan di lembar kerja. Jangan lupa yang ininya Bapak Ibu simpan di depan ya. Kalau saya biasanya sih pakai Ctrl X baru Ctrl V supaya dia berada di depan. Nah, ini pas di link, kemudian yang ini di sini. Oke. Kemudian kita lanjut tentang Google Calendar. Dari sini, Bapak Ibu tinggal pilih lagi di sini aplikasi Google, kemudian pilih kalender. Yang pertama, tugasnya bagaimana membuat kalender. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan diperhatikan bagaimana cara membuat kalender. Silahkan pilih di sini add other calendar, ya. Kemudian create new calendar. Bapak Ibu tulis Revo. Setelah itu pilih create calendar. Nah, setelah Bapak Ibu klik, maka dia akan muncul seperti ini, ya, Revo. Maka Bapak Ibu tinggal print screen dan salin di lembar kerja. Jangan lupa arah panahnya Bapak Ibu arahkan di Revo ya. Selanjutnya, bagaimana membuat acara, meeting, atau jadwal? Kita kembali ke kalender. Jadi kita pilih dulu, kira-kira kita mau buat jadwalnya itu di tanggal berapa. Misalnya, hari ini ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal pilih hari ini, tanggal 16. Kemudian, karena harus diatur waktu, kita add time, pilih jam 10 AM sampai jam 10.30 ya. Jangan lupa di sini tambahkan past Stephen. Kemudian scroll ke bawah. Bapak Ibu pilih di sini supaya nanti di sini muncul bagian ini, kemudian add attachment, masukkan satu lampiran bebas Bapak Ibu ya, terserah, kalau mau cepat biasanya ambil di drive, my drive, terserah Bapak Ibu silahkan ambil, misalnya yang ini ya, file apa saja yang penting ada, insert. Kemudian di sini jangan lupa diubah Revo ya. Caranya pilihan tadi, kemudian pilih segitiga di sini jadi Revo. Ya, Bapak Ibu. Setelah itu silahkan kembali scroll ke atas karena ini dia tidak dapat. Oh ya, jangan lupa ubah di sini ya Bapak Ibu, persiapan belajar GCE. Persiapan belajar GCE L1. Karena ini tidak muat, makanya kita harus perkecil tampilannya. Tekan bersamaan kontrol tanda kurang, ya, supaya ukurannya tambah kecil. Nah, semua sudah kelihatan, Bapak Ibu tinggal print screen dan salin di lembar kerja. Untuk arah panahnya,
ya. Kita buat dia muncul dulu. Ini silakan Bapak Ibu perbesar, kemudian arahkan panah di tempat sesuai dengan yang diinginkan ya. Di jam, tunjukkan jam, kemudian di email-email, selanjutnya di attachment, dan terakhir di revo. Lanjut, bagaimana membagikan kalender? Ya, kita kembali ke kalender tadi ya. Ini kita save saja. Send. Kita lanjut bagaimana cara membagikan. Nah, sekarang pilih revo tadi ya. Kemudian option for revo, setting and sharing. Pilih share with specific people yang bagian sini. Kemudian Bapak Ibu pilih add people. Kemudian pilih Pak Stefan ya. Setelah itu yang di sini Bapak Ibu harus pilih see all event the time. Tinggal Bapak Ibu print screen dan salin. Selanjutnya, bagaimana cara menambahkan notifikasi acara? Silakan kembali ke kalender, back dulu. Acaranya tadi revo ini ya, pilih 2 kali baru Bapak Ibu add notification 10 menit dan tambahkan lagi. Di sini kita ubah email, kemudian di sini ubah jadi 2. Di sini jadi jam ya. Setelah itu tinggal kita print screen. Ya, selanjutnya kita paste. Jangan lupa tanda panahnya ditempatkan sesuai dengan yang diinstruksikan. Dan satu simpan di sini, tunggu lagi di bawah. Terlanjut, bagaimana menyalin acara? Kita kembali ke kalender. Kemudian pilih acara yang tadi. Kemudian Bapak Ibu klik 3 titik, kemudian print screen. Silahkan dipaste di lembar kerja. Panahnya di sini ya. Dan selanjutnya bagaimana bergabung di Meet melalui kalender. Kita kembali ke kalender. Kemudian ini di back aja ya. Pilih join with Google Meet. Lalu di print screen. Kemudian disalin di lembar kerja. Arahkan panahnya di gambar ya. Selanjutnya, bagaimana mengatur konfigurasi meeting di Meet? Nah, kemudian kita masuk di Google Meet ya. Pilih Meet, rapat baru, mulai rapat instan.
Kemudian pilih gambar orang, tampilkan semua orang. Dan seperti ini tampilannya. Bapak Ibu tinggal print screen, baru salin. Lanjut, masuk ke link Google Meet, screenshot, Anda mematikan kamera, mematikan mikrofon, dan mematikan akses berbagi layar dan pesan chat. Sekarang kita kembali ke Google Meet yang tadi, ya. Kemudian silahkan pilih kontrol penyelenggara, matikan bagikan layar, kirim pesan, mematikan mikrofon peserta, dan menonaktifkan video. Setelah itu Bapak Ibu tinggal print screen dan salin di lembar kerja. Selanjutnya, bagaimana membuat tampilan tata letak agar menampilkan banyak wajah di Meet. Kita kembali ke Meet. Kemudian kita atur tata letak di bagian sini, 3 titik. Bapak Ibu tinggal tekan atau pilih ubah tata letak. Karena yang diminta 49, berarti ini kita sampai 49, ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal print screen, baru salin. Lanjut, bagaimana mengganti setelan audio di Meet? Masuk ulang di sini di Google Meet. Kemudian mengatur audio. Setelan. Nah, silahkan di print screen. Kemudian salin. Lanjut, bagaimana membagikan layar di Google Meet? Kita kembali. Jadi untuk membagikan layar ini ada 3 cara ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal pilih yang tanda ini, persegi, kemudian ada panah. Ini presentasi sekarang. Tinggal Bapak Ibu pilih. Nanti apakah seluruh layar Anda yang mau dibagikan, atau hanya jendela-jendela tertentu, atau hanya di tab-tab Google Chrome, ya. Jadi silahkan di print screen, kemudian salin. Lanjut di Google Sites, ya. Pertama, bagaimana membuat situs di Google Sites. Untuk masuk di Google Sites, Bapak Ibu pilih di sini aplikasi Google, pilih Sites. Kemudian di sini ada template-template yang sudah disediakan, tinggal Bapak Ibu lihat ya, yang sesuai dengan selera Bapak Ibu yang mana, silahkan dipilih. Nah, misalnya saya pilih yang club. Dengan memberikan judul dengan nama sekolah, kemudian berisi gambar sekolah dan 1 slide presentasi sekolah. Sekarang di sini saya ubah nama sekolah saya, SMA Negeri 1 Tanarigu. Di atas bisa ubah ukuran huruf, bisa ubah jenis huruf, ya tergantung Bapak Ibu guru saja ya.
Kemudian di sini saya mau ubah nama situs saya. Misalnya saya ubah Nona Guru. Di atas juga saya ubah Nona Guru. Setelah itu, ini kita hapus saja karena kita hanya butuh gambar ya. Untuk memasukkan gambar, silakan Bapak Ibu pilih sisipkan, kemudian gambar. Upload ini bisa ambil dari komputer, kalau pilih ini bisa ambil di drive. Misalnya saya ambil dari upload. Upload ini jika gambar itu ada di komputer ya. Misalnya saya pilih gambar ini, ya anggap ini adalah gambarnya. Kemudian disisipkan slide. Silahkan scroll ke bawah, pilih slide. Ini saya pilih salah satu slide yang ada. Kemudian sisipkan. Untuk menarik ke atas, boleh Bapak Ibu tarik ke atas seperti ini ya. Dia sejajar dengan gambar. Ini bisa diperbesar, ukurannya bisa diatur. Ya, sudah jadi. Kita tinggal print screen dan salin di lembar kerja. Selanjutnya, bagaimana mengganti background Google Site? Ya, kita kembali ke site tadi. Ini saya mau ubah gambarnya. Kita print screen dan salin. Lanjut, bagaimana memasukkan dokumen sekolah di Google Sites? Kita kembali, kita mau masukkan dokumen ya. Jadi kita tambah halaman baru. Pilih halaman yang ada di sini. Kemudian Bapak Ibu ubah di sini yang acara ini, klik 2 kali. Ubah misalnya informasi sekolah. Kemudian yang di sini misalnya dokumen sekolah. Ya. Jadi ketika diubah di sini, maka di sini akan otomatis berubah. Katanya tadi di dokumen sekolah ya, pilih dokumen sekolah. Kemudian ubah ini jadi dokumen sekolah. Kita ubah besar hurufnya. Kita hapus saja. Sisipkan satu dokumen, berarti dipilih dokumen, ya disisipkan baru dokumen. Dokumen apa saja, ya contoh ini, baru sisipkan. Setelah itu pilih formulir. Formulir apa saja yang ada di sini kita masukkan ya. Pilih baru sisipkan. Kita atur ukuran supaya bisa berdekatan, bisa berdampingan. Kita tarik ke sini. Nah, ini tampilannya. Tinggal kita ubah ukuran supaya rapi. Sudah jadi, ini dokumen dan ini Google Formulir. Tinggal Bapak Ibu print screen dan salin di lembar kerja.
Lanjut, bagaimana membagikan akses edit ke Google Sites. Masuk ulang di Sites, kemudian kita kembali ke beranda ya. Kita mau bagikan, pilih bentuk orang ya, bagikan dengan orang lain. Kemudian ketik Stephen, kebetulan di situ disuruh Stephen. Kemudian pilih editor. Silahkan print screen. Dan salin. Slide terakhir, bagaimana mempublikasikan situs di Google Sites. Kembali ke Sites tadi, ya. Kemudian ini kita batalkan aja ya. Publikasikan, tinggal pilih publikasikan. Kemudian ubah menjadi semua orang. Ini kita ganti. Jangan dibatasi ya, kita siapa saja yang memiliki link. Selesai, baru Bapak Ibu tinggal print screen. Ya, itulah tadi penjelasan bagaimana mengerjakan tryout praktek 2 GMT L1. Semoga ini bermanfaat dan mohon kalau ada salah dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.